Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 12 bahasa maupun 12 agama dimanapun kalian berada. Saya harap semuanya tetap semangat dan tetap bisa belajar walaupun dalam keadaan online seperti ini. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kita. Di pertama kali ini kita akan mempelajari tentang keadaan dan situasi dan kondisi Nusantara ataupun Indonesia sebelum datangnya Islam. Sebelumnya kita akan melihat dulu tentang konsep ya. Di bab pertama ini yang kita pelajari adalah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, bagaimanakah Islam ini berkembang dimulai dari nanti masuknya, kemudian nanti sampai bisa berkembang sampai detik ini. Karena kita ketahui bahwasanya Islam di Indonesia itu merupakan salah satu agama dengan dengan penganut mayoritas di Indonesia. Nah, dimulai dari situasi dan kondisi sebelum datangnya Islam, bagaimanakah keadaan geografis, keyakinan, perekonomian, politik, dan kesenian. Kemudian nanti bagaimanakah Islam ini masuk, ada jalur-jalurnya. Nanti muncullah beberapa teori. Di sini ada 4 teori. Selanjutnya tentang strategi. Islam itu masuk Indonesia, bagaimanakah strateginya? Ada beberapa strategi, perdagangan, perkawinan, dan sebagainya nanti. Dan kemudian nanti adalah fase penyebaran. Dimulai dari fase pertama, fase kehadiran pedagang muslim, selanjutnya fase terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam, dan terakhir adalah fase perkembangan Islam. Oke, ini buku yang sudah saya bagikan kemarin, PDF. Nanti yang belum punya silahkan download, linknya sudah ada di e-learning. Maka saya harap yang belum agar segera mendownload. Selanjutnya, yang kita pelajari pada pagi ini tentang adalah situasi dan kondisi Nusantara ataupun Indonesia sebelum masuknya Islam. Oke, dimulai dulu. Jadi sebelum kita lihat dulu bahwasanya Arab ini tempat di mana Islam itu diturunkan dan lahiran Islam di sana dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian nanti sekitaran abad ke-1 sampai 4 Hijriah atau awal mulanya Islam atau bertepatan dengan abad ke-7 sampai 10 Masehi, ini ternyata para pedagang Arab sudah berlayar ke wilayah Asia Tenggara, bahkan termasuk ke Indonesia. Nah, maka di sana terjadi penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram yang di Jawa Tengah sekarang ini, dan juga Kesultanan Ternate dan juga Tidore di Maluku Utara, di Maluku Timur maaf. Nah, nanti pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri suatu kerajaan Islam di wilayah Sumatera Utara. Bahkan nanti semakin meluas ke wilayah Nusantara secara utuh. Nah, yang kita pelajari sekarang ini tentang situasi dan kondisi Nusantara sebelum masuk Islam. Kita tidak mempelajari semua, tidak akan saya terangkan semuanya, nanti selebihnya bisa kalian baca. Nah, yang kita pelajari tentang letak geografis, dari aspek keyakinan juga, politik pemerintahan, perekonomian, dan sastra. Bagaimanakah letak geografis Indonesia? Bagaimanakah keyakinan masyarakat asli Indonesia? Bagaimanakah apakah mereka sudah mengenal sistem politik dan pemerintahan? Bagaimanakah keadaan ekonomi dan industri sebelum masuk Islam? Dan terakhir adalah bagaimanakah sastra ke susastraan di Indonesia itu berkembang sebelum datangnya Islam. Nah, yang kita pelajari pertama tentang geografis, letak geografis. Bisa diamati di sini, secara geografis Indonesia terletak di antara garis lintang dan garis bujur tersebut bisa dibaca. Nah, kita amati, maka kita simpulkan bahwasanya Indonesia sendiri dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, khatulistiwa sendiri ini diambil dari bahasa Arab ternyata. Khatulistiwa, garis yang lurus. Sehingga karena dilewati garis khatulistiwa, iklim di Indonesia ini adalah beriklim tropis. Sehingga nanti berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduknya masing-masing. Sebagian besar nanti sebagai petani, pelayar, dan juga pedagang. Inilah nanti profesi utamanya. Nah, selain itu juga nanti sebagai wilayah kepulauan dengan posisi, nah karena berada di Selat Malaka, ini Indonesia juga secara geografis sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia antara Cina dan India, sehingga nanti kalau misalkan ada para pedagang di India itu nanti akan bertemu di sekitaran Malaka. Kenapa? Karena sebagai jalur penghubung wilayah lautan di antara Asia yang sebelah barat dan Asia yang sebelah timur harus melewati Selat Malaka. Sehingga nanti sangat strategis sekali, bahkan sampai detik ini pun Indonesia ini sangat terpengaruh dengan posisinya yang strategis. Kenapa? Karena ini berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia.
Selanjutnya, dari geografis, berarti Nusantara termasuk wilayah strategis ya, dari garis khatulistiwa dan juga dari letaknya yang dekat dengan Selat Malaka tersebut. Selanjutnya, nah, dari aspek keyakinan atau kepercayaan asli, apakah ada keyakinan atau kepercayaan sebelum datangnya Islam di Indonesia? Jawabannya masih ada. Nah, kepercayaan asli atau keyakinan asli dari orang-orang penduduk Indonesia asli itu berkeyakinan atau percaya terhadap animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme sendiri adalah kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan sebagainya. Jadi kita menemukan banyak hal, banyak benda-benda yang dikeramatkan, benda-benda besar, itu adalah salah satu peninggalan dari keyakinan animisme. Begitu juga dengan dinamisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Selain ini, nanti berkembang juga keyakinan Hindu dan Buddha di Indonesia. Bisa kita lacak sejarahnya berupa kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di wilayah Nusantara. Bahkan kita bisa melihat peninggalan kerajaan berbentuk candi-candi yang banyak atau menyebar di sekitaran Pulau Jawa sendiri. Itu masalah keyakinan. Nah, sebelum Islam datang, apakah orang Indonesia sendiri sudah mengenal sistem pemerintahan atau sistem politik? Nah, ternyata sudah ada sistem politik dan pemerintahan yang sudah dikenal oleh orang-orang Indonesia. Dari mana taunya? Ini karena adanya peninggalan atau prasasti peninggalan dari kerajaan Majapahit dan Kutai. Yang jelas pasti dengan sistem pemerintahan kerajaan. Selanjutnya, ada juga struktur pemerintahan yang dapat dilacak oleh peninggalan dari kerajaan masa Sriwijaya. Selanjutnya nanti. Nah, tentang ekonomi industri. Sebelum datangnya Islam, ternyata perekonomian Indonesia ini bergantung yang sebagai tulang punggung ini adalah pertanian. Khususnya di pedalaman-pedalaman, karena masyarakatnya menempati wilayah agraris. Kemudian nanti ini sebagai tulang punggung perekonomian dari kerajaan yang berdaulat di Nusantara. Kemudian nanti hasil-hasilnya itu bisa menjadi penunjang perekonomian mereka, yang mana nanti dijual belikan atau didagangkan di perdagangan yang tadi. Kemudian selanjutnya, nah di perdagangan nanti, nah di Asia Tenggara sendiri ini ternyata barang-barang yang diperdagangkan memiliki nilai yang tinggi, semacam logam mulia, perhiasan, barang baca belah, kain tenun, bahan kerajinan. Ini bisa dilacak sejarahnya karena adanya temuan sebaran kerajinan keramik dari abad ke-9 di wilayah pesisir utara Jawa, bahkan sampai Sumatera dan Sulawesi. Bayangkan bernilai tinggi. Kemudian terakhir, yang singkat saja, industri. Selain bertani dan berdagang, ternyata mereka juga sebagai industri. Mereka menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi. Kita langsung saja ke istilah undagi. Ada istilah undagi di sini, yaitu undagi suatu kepandaian atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang. Maka ada orang yang ahli dalam berperahu, memiliki skill, disebut dengan undagi lancang. Undagi batu sebagai pemahat batu, undagi pengarung, pembuat terowongan, undagi kayu, tukang kayu, undagi rumah, pembuat rumah. Ini adalah keahlian orang-orang. Berarti di zaman dahulu pun mereka sudah memiliki keahlian, memiliki skill, sehingga dapat memproduk suatu hal. Kemudian nanti bisa dijual belikan. Selanjutnya, selain itu juga ditemukan juga kelompok. Nah, kalau tadi per orang, kalau ini kelompok. Nah, kelompok tersebut misalkan sebutan pandai mas. Ini sebut kelompok pengrajin mas. Pandai besi, pengrajin besi, pandai tambra, pengrajin tembaga, pandai kangsa, pengrajin perunggu, dan pandai dadap, pengrajin tameng ataupun perisai. Laki-laki mereka memproduksi. Nah, maka selain mereka berjualan atau berdagang dari hasil panen, mereka pun juga menghasilkan barang-barang yang bernilai. Bayangkan di area abad ke-9 mereka sudah bisa menghasilkan emas, menghasilkan besi, sehingga kita tidak heran peninggalan-peninggalan semacam keris dan sebagainya itu kan merupakan salah satu hasil yang mana memerlukan teknik khusus untuk dalam membuatnya. Maka sebelum datang Islam pun mereka sudah sangat ahli atau hebat dalam menghasilkan atau memproduksi barang-barang yang bernilai harganya. Dan terakhir adalah tentang kesenian. Tidak saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri saja agar mempersingkat waktu. Mungkin penjelasan ini saya cukupkan untuk yang situasi dan kondisi pra-Islam.
Selebihnya akan saya berikan penugasan. Penugasnya simpel saja. Silakan kalian narasikan ulang, kalian gambarkan atau deskripsikan tentang bagaimanakah keadaan situasi dan kondisi pra-Islam dari 5 aspek ini. Tidak perlu dipisahkan per poin-poin, tapi langsung dinarasikan bebas saja. Tidak usah banyak-banyak, paling maksimal 1 halaman. Secara singkat saja, keadaan Indonesia pra-Islam. Kemudian setelah kalian narasikan sebanyak 1 halaman, kemudian kalian foto ataupun kalian scan, kemudian kalian kirimkan ke melalui e-learning ya, dengan format JPEG ataupun PDF. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan hari ini. Tetap semangat, semoga semuanya tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.